Halo semuanya, kembali lagi di channel Sun Cinema. Pada video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Casino Riders 2, di mana dalam film ini memiliki cerita yang berbeda dengan film sebelumnya. Gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu mohon selalu dukungannya dengan menekan tombol subscribe agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Legenda mengatakan, sebelum Dewa Judi pensiun, ia telah meninggalkan 2 buah batu giok. Siapapun yang memiliki kedua batu giok tersebut, maka ia dapat meminta bantuan kepada sang Dewa Judi. Namun hingga kini baru 1 batu saja yang telah ditemukan, sedangkan 1 batu lainnya masih misterius. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kapal di dermaga. Di sana Cindy terlihat sedang menyambut para pengunjung untuk bermain judi di kapalnya. Di dalam kapal, Andy Lau diminta untuk turun tangan untuk mengatasi seorang penjudi yang diduga melakukan kecurangan. Andy kemudian berpura-pura terjatuh untuk mengambil kartu yang sedang disembunyikan oleh si penjudi curang itu. Setelah itu, Andy langsung menantangnya berduel dengan taruhan yang besar. Si penjudi curang yang tidak menyadari jika Andy telah mengambil kartu miliknya dengan pede menerima tantangan itu. Keesokan harinya, Andy terus mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan judi yang akan digelar 2 bulan lagi, di mana terlihat ia sedang melatih kecepatan tangannya dengan menangkap kartu yang dilempar oleh Cindy. Di sela-sela latihan, Paman Van datang, di mana ia menantang Andy untuk mencarikannya kartu Royal Flush. Meskipun Andy telah berkonsentrasi penuh, ia tetap gagal memenuhi tantangan Paman Van. Dari sini Paman Van menasihati Andy untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru jika ingin menjadi penjudi terbaik seperti muridnya. Kemudian kita diajak flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Jadi Paman Van mengajak kedua murid terbaiknya yaitu James dan Kit untuk melawan seorang penjudi Jepang yang bernama Yamamoto. Dari sinilah kehidupan Paman Van berubah, di mana James yang kalah di putaran terakhir berkhianat dengan membunuh orang Jepang itu dan kemudian mengambil uangnya. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun menghilang, kini James datang untuk menemui Paman Van. Tujuan kedatangan James adalah untuk membeli batu giok milik Paman Van. Namun Paman Van tetap tidak mengakui jika ia memiliki batu giok yang dicari oleh James. Karena merasa James tidak akan menyerah begitu saja, Paman Van memutuskan untuk menjual kapalnya dan menemui James lagi, demi keselamatan orang-orang di sekelilingnya. Sementara itu, Andy diberi tugas untuk mengantar paket ke sahabatnya. Sebenarnya itu hanyalah sebuah alibi agar Andy tidak ikut dengannya bertemu dengan James. Singkat cerita, Paman Van yang ditemani orang kepercayaannya telah sampai di kapal milik James. Dalam pertemuan itu, James memberikan tawaran yang lebih besar ke Paman Van. Namun, Paman Van lagi-lagi kekeh tidak memberikan batu giok itu kepada James. Hal itu benar-benar membuat James muak dan seketika membunuh Paman Van dan asistennya. Karena merasa ada yang tidak beres, Andy seketika memutuskan untuk kembali. Sesampainya di kapal, Andy dikejutkan dengan Paman Van yang telah tak bernyawa, dan juga kapal yang telah porak-poranda akibat ulah anak buah James yang mencari batu giok tersebut. Di sisi lainnya, Kit yang telah bebas dari penjara mendapatkan kabar tentang kematian Paman Van. Namun kedatangannya bukanlah untuk membalas dendam, melainkan hanya untuk menemui putri semata wayangnya yang bernama Yan. Di saat bersamaan, mantan asisten Paman Van yang bernama Monica datang untuk memberi Kit sebuah wasiat dari Paman Van. Namun Kit menolak mendengarkan Monica lebih jauh lagi. Setelah itu Kit mendatangi kediaman mantan istrinya
yang kini telah menjadi istri dari tangan kanan James bernama Pau untuk menanyakan keberadaan putrinya. Setelah mengetahui keberadaan putrinya di rumah sepupunya, Kit pun segera berangkat. Namun setelah sampai di rumah sepupunya, Kit benar-benar terkejut dengan keadaan putrinya yang diikat dengan rantai layaknya binatang. Kit kemudian mencoba untuk mengembalikan mental putrinya secara perlahan. Singkat cerita, Kit yang ingin hidup tenang kini telah bekerja sebagai bartender di sebuah bar. Di sana Andy dan Monica membujuk Kit untuk mau membalas dendam ke James. Namun Kit tetap pada pendiriannya. Tak lama setelah itu, mantan istri Kit datang bersama dengan Pau. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengambil Ian atas keinginan mantan istrinya. Namun itu semua hanyalah akal-akalan James agar Kit tidak mengikuti turnamen judi. Di sisi lainnya, Andy yang telah mendengar Ian telah direbut oleh James berniat untuk mendatangi James. Meskipun Cindy mencoba untuk menahannya, namun Andy tetap kekeh pada pendiriannya untuk menemui James. Sesampainya di tempat James, Andy menantangnya untuk berduel judi. Jika ia menang, maka James akan melepaskan Ian. Namun jika Andy kalah, maka Andy akan keluar dengan telanjang. Pada akhirnya Andy mengakui kekalahannya dan keluar dengan hanya menggunakan kolor. Tak lama setelah itu, Kit datang menemui James. Di sana Kit meyakinkan James jika ia saat ini telah berhenti berjudi. Akan tetapi James tetap tidak mempercayainya. Kit akhirnya membuat keputusan nekat dengan memotong tangannya sendiri agar James percaya dengannya dan melepaskan putrinya. Singkat cerita, mereka yang kini ingin hidup tenang memulai usaha kecil-kecilan. Namun tidak dengan Andy yang tetap kekeh ingin membalas dendam. Cindy yang tidak tahu harus berbuat apa lagi meminta solusi kepada Monica. Monica pun mengajak Cindy ke makam Paman Van untuk mencari solusi tersebut. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah dibuntuti oleh anak buah James. Andy yang melihat hal itu pun segera menyusul mereka pergi ke makam. Sesampainya di makam, terjawab sudahlah kebenaran tentang batu giok tersebut, di mana Monica diamanatkan untuk mewariskan batu itu ke Kit setelah ia bebas dari penjara. Mengetahui keadaan di luar yang tidak aman, Andy memutuskan untuk mengalihkan perhatian anak buah James dengan membawa kotak batu giok tersebut. Di tengah perjalanan, Cindy menyuruh Monica untuk membawa giok tersebut keluar dari mobil. Setelah itu, ia pergi menyusul Andy. Di saat Andy benar-benar telah tersudut, disitulah Cindy datang dengan menabrak Po hingga tewas. Namun sayangnya saat hendak kabur, mobil mereka terperosok ke dalam laut yang membuat kaki Cindy patah. Andy yang tidak ingin Cindy kenapa-kenapa menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun Cindy justru mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Andy. Ketika telah tersadar, Andy segera kembali untuk menyelamatkan Cindy. Namun sayangnya Cindy telah tewas karena terus-menerus disiksa oleh anak buah James. Hal itu benar-benar membuat Andy murka. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa. Malahan ia harus kehilangan penglihatannya karena dipukul oleh James. Singkat cerita, turnamen judi terbesar se-Asia telah dimulai, di mana terlihat Kit dan Andy yang saling bekerja sama untuk membalaskan dendam kepada James. Berkat bantuan dari Monica, mereka berdua berhasil dengan mudah mencapai babak puncak. Show hand， 打100萬，唔去1萬，我跟。依家請離場。 Hingga akhirnya di pertarungan puncak hanya menyisakan Andy dengan James. Andy kemudian mempertaruhkan giok sakti itu
Sebagai gantinya, Andy meminta nyawa James untuk dipertaruhkan. Setelah berpikir panjang, James akhirnya memutuskan untuk menyerah. Sebelum keluar, Andy memperlihatkan kartu terakhirnya, yang ternyata tidak sesuai dengan dugaan James. Serta giok yang dipertaruhkan ternyata adalah giok palsu. Donatur dari James yang mengetahui hal itu menjadi sangat murka. Ia pun kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh James. Di akhir film, Kit yang hendak menjemput anaknya pulang sekolah, secara tiba-tiba anak buah si Donatur menembak Kit hingga tewas. Film pun selesai. Sekian saja untuk video hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang.